Hai semua, ketemu lagi di channel Masak Lena Puspitasari. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku bikin arem-arem atau lontong bun. Hasilnya pas, nggak lembek dan nggak keras. Hasilnya melimpah, rasanya enak dan mengenyangkan. Ini cocok banget buat isian snack box atau sajian acara di rumah. Yuk yang penasaran gimana cara aku buatnya? Simak videonya sampai selesai. Untuk membuat arem-arem atau lontong ini, yang pertama kita siapkan dulu bahan isiannya. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah dihaluskan, hasilnya seperti ini. Untuk tingkat kepedasan disesuaikan masing-masing. Siapkan juga daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai. Untuk seasoningnya ada kaldu ayam, gula, lada, dan garam. Dan aku juga sudah siapkan dada ayam ukuran sedang, ini bisa kita blender atau dicincang. Oke bun, langsung aja yuk kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita tumis dulu bumbu halusnya. Karena tadi saat menghaluskan bumbunya aku tambahkan dengan minyak, jadi ini aku nggak tambahin minyak lagi. Masukkan juga serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Kita tumis sampai bumbunya harum dan matang. Ini bumbunya sudah harum, bisa kita tambahkan seasoningnya ya bun. Kita masak lagi dan aduk sampai tercampur rata. Nah ini bumbunya sudah harum dan matang bun. Selanjutnya kita masukkan 1 buah kentang yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, 1 buah wortel yang dipotong dadu kecil-kecil, dan ayam yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita aduk dulu sampai ayamnya berubah warna menjadi putih. Selanjutnya kita tambahkan 100 ml santan instan dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Di sini kita tidak perlu menambahkan air ya bun, karena ayamnya sendiri akan mengeluarkan air dan ditambah dengan santan yang kita tambahkan tadi. Gunakan api sedang cenderung kecil aja bun, masak sampai airnya menyusut, kentang dan wortelnya empuk dan bumbunya meresap. Dan jangan lupa dites rasa ya bun. Ini airnya sudah menyusut ya bun, sudah tidak ada kadar airnya lagi. Kentang wortelnya sudah matang dan bumbunya juga sudah meresap. Bisa kita angkat dan tunggu sampai dingin baru bisa kita gunakan. Salah satu tips agar daun pisang yang kita gunakan gak cepat sobek, setelah dicuci bersih lalu dikeringkan, daun pisangnya bisa kita garang di atas kompor seperti ini atau kita jemur. Oke bun, untuk daun pisangnya seperti ini bisa kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin lontongnya. Di sini aku sudah siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci dengan bersih. Untuk berasnya ini beras agak sedikit perak ya bun, jadi dia berani air. Selanjutnya kita tambahkan 1500 ml santan. Di sini aku peroleh dari 300 ml santan instan ditambah dengan air. Tambahkan 1 sendok teh garam. Biar lebih wangi, tambahkan daun salam, daun pandan, dan daun jeruk. Diaduk dulu bun, biar garamnya tercampur rata. Dan ini kita masak menggunakan rice cooker seperti kita masak nasi biasa. Dan sesekali boleh diaduk ya bun.
Nah ini sudah mateng, bisa kita lihat teksturnya memang lembek, kalian gak perlu khawatir karena kita memang membuat lontong. Ini kita aduk dan sambil ditekan-tekan biar nanti hasil lontongnya lembut. Lanjut kita bisa cetak ya bun, biar besarnya sama rata. Di sini aku cetak menggunakan cetakan kue talam. Ini kita pipihkan lalu kita beri isian secukupnya. Kita tutup dan diratakan lalu kita gulung ya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di video. Nah ini sudah rapi, bisa kita tutup dengan cara digulung seperti ini teman-teman. Untuk pinggirannya kita rekatkan menggunakan tusuk gigi. Kalau teman-teman punya cara lain, cara membungkus lontong bisa kalian gunakan ya. Biar rapih pinggirannya aku gunting seperti ini bun. Dan ini dia hasilnya ya. Semuanya sudah kita bungkus. Sekarang bisa kita siapkan untuk mengukusnya. Di tahap ini kukusan yang kita gunakan sudah dipanaskan ya bun. Air kukusannya sudah panas, sudah mendidih dan beruap banyak. Kita kukus kurang lebih 1 jam dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 1 jam dikukus, lontongnya sudah matang dan biar nggak cepat basi, kita tiriskan dengan cara didirikan seperti ini dan menggunakan saringan yang berlubang besar. Ini kita tunggu sampai lontongnya nggak panas lagi atau dingin, baru bisa kita sajikan atau kita makan. Nah ini lontongnya sudah nggak panas lagi bun. Sekarang kita bisa lihat dalamnya ya. Ini kita potong dulu atau kalau teman-teman mau langsung makan boleh ya. Di sini aku mau kasih tahu kalian kalau lontong yang kita buat ini hasilnya lembut banget, isiannya padat, rasanya enak. Gimana bun? Gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk kalian semua ya. Lontong ini teksturnya pas banget bun, gak lembek dan gak keras. Cocok banget untuk sajian acara di rumah, isian snack box atau jualan. Oke bun, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.